Jombang itu aja ada 3 pesantren-pesantren besar. Nah, dari 17 yang tadi kita lihat masing-masing mana punya kekuatan. Oh, ternyata Gontor itu punya kekuatan, misalnya ya, dia punya percetakan. Terus tapi ini bukan sesuatu yang membedakan. Jadi ada 17 dulu di Jatim itu, akhirnya kita kumpulin 17 itu baik-baik. Belum tahu mau konsep apa. 17 ini yang tadi saya bilang akhirnya bisa menjadi konglomerasi kecil. Kenapa? Mereka 17 tadi kebetulan kalau di Jawa rata-rata itu kan kalau punya pesantren di bawah 1000 kan kecil kan santrinya ya. Karena mau kita bilang Gontor ribuan. Jombang itu ada Baharul Ulum, ada yang Gus Dur, lupa saya lagi. Kemudian ada Jombang itu aja ada 3 pesantren-pesantren besar. Nah, dari 17 yang tadi kita lihat masing-masing mana punya kekuatan. Oh, ternyata Gontor itu punya kekuatan, misalnya ya, dia punya percetakan. Terus teman-teman yang di 16 pesantren lain ada yang punya nggak? Oh, cuman 2 yang punya. Yang 5 berarti yang 14 nggak punya. Terus selama ini mereka di mana nyetak buku kuning ataupun buku-buku ngaji ataupun buku Yasin? Itu kan punya kebanggaan kan? Saya pakai punyanya Gontor atau saya pakai punyanya Baharul Ulum gitu kan? Ini sesuatu kebanggaan. Nah, Nurul Jadid ini satu kebanggaan. Tebu Ireng, nah, suatu kebanggaan gitu. Bahkan saya aja kadang-kadang kalau pas di Saif atau Fasyar di Surabaya itu senang, mereka bikin kaos-kaos Tebu Ireng gitu kan. Sampai sekarang saya bawa, saya pakai. Kalau lagi kelihatan baiknya saya pakai gitu kan. Jadi lebih kelihatan orang yang baik gitulah, saya pakai tuh kayak santrinya Tebu Ireng Syariah lah kan. Jenggotnya udah masuk saya masalahnya, kayak beliau yang komen izin bro kita ini. Jadi dari 17 tadi akhirnya kita lihat masing-masing kekuatannya apa. Dari kekuatannya apa tadi, kemudian kita jatuhkan mereka untuk menjadi satu koperasi sekunder. Namanya silahkan teman-teman lihat, KSBP, Koperasi Syariah Sekunder Bisnis Pesantren. Nah, jadi itu koperasi ini merupakan kelolaan dari koperasi-koperasi primer yang ada di masing-masing pesantren. Nah, tapi masing-masing pesantren tadi kan bukan hanya punya kekuatan, dia juga punya kelemahan. Kelemahannya tadi ya misalnya kalau kekuatan dia punya barang. Kelemahannya tadi yang contoh dari 17 ternyata yang punya percetakan cuma 3. Nah, tapi yang 14 ini kan bukan kelemahan jelek. 14 ini kan adalah pasar. Pasar yang selama ini adanya lari ke maaf. Nah, kalau menyebut brand nanti saya bisa dituntut juga nih. Lari ke ya teman-teman tahu lah, belanjanya yang banyak sign-signnya di jalanan yang dikomplain beberapa daerah lah gitu kan. Nah, kenapa nggak itu misalnya jadi mereka punya kayak basmalah. Basmalah itu kan seperti itu juga gitu. Bukan basmalah artinya kita baca bismillah ya, tapi nama gerai. Nah, itu isinya sama, di dalamnya ada seperti itu. Kan kalau belanjanya ke situ, keputar lagi uangnya ke mereka juga. Dan di mana yang isinya di gerai-gerai tadi merupakan barang-barang dari 17 pesantren tadi. Nah, di Sulawesi Selatan terkait pertanyaan beliau tadi, kita sudah ke tahapan pelaksanaan awal yang di 17 pesantren di Jawa Timur tadi sudah kelar. Kita berharap segera selesai. Jadi sudah ada kira-kira yang ada sekarang ini yang awalnya merupakan mitra binaan Bank Indonesia sekitar 5 kalau nggak salah saya 5 di sini, tapi tidak hanya 5 itu, nanti akan ada beberapa karena yang di bawah nanti Sulsel ini termasuk, tapi kita nggak bilangnya Sulampua, Sulapa, jadi Sulawesi dengan Papua.
karena satu sendiri yang di Maluku. Mereka juga punya pesantren banyak, baik dari Maluku Utara, Ternate dan kawan-kawan sampai ke Ambon. Nah itu mereka satu klaster sendiri, dan satu klasternya merupakan yang dari Tulapanya tadi. Jadi kekuatannya, misalnya kami punya binaan kami sekarang yang sudah bisa bikin, teman-teman nggak tahu udah pernah nyoba apa enggak, udah bisa bikin nugget itu dari pesantren binaan Bank Indonesia, ada di Koperasi BI. Mas Erwin suka ke Koperasi BI kayaknya. Kalau lagi pas main tuh palingan dia doyan coklat kayaknya. Tapi nggak tahu untuk anaknya sendiri atau anak orang nggak tahu kan.